Nah, Soal pungli Pak Gub yang ramai di media sosial ya, pagi. barusan salah satu yang saya soroti dan sudah ditahan ya di Polsek mana? Polsek yang di daerah Kadisub. Tadi sudah disampaikan sudah ditahan di Polsek. Jadi saya sudah sampaikan juga tadi bahwa harus mulai fokus pada penataan, tidak boleh lagi ada parkir liar, pungutan liar, koordinator para pedagang yang di dalamnya hanya memperkaya beberapa orang dan membuat Kota Bandung jadi kumuh. Gitu. Kan itu udah berulang kali Pak Gub di mana-mana gitu Pak Gub, nggak ada apa misalkan teguran yang berat misalnya pidana atau gimana? Ya harus berpidana. Nih Pak Wali. Pak Wali, Pak Sekda. Enggak, Pak Sekda. ya situ sudah kita proses di polisi, sudah masuk pidana, tetapi kan seperti itu kan jukirnya jukir liar, Pak. Jadi tidak bisa kita data satu-satu. Jadi begitu kita tahu ini ya muncul lagi satu, tapi nggak apa-apa. Kita setiap kali pasti kita akan awasi dan kita akan Ini kadisubnya. Nanti yang pungutan liar proses pidana tidak? Siap, bisa Pak. Di proses pidana aja Pak. Kalau Ya. nggak proses pidana nanti nggak beres-beres Kota Bandung. Ya. Jangan takut. Siap. Bapak takut tidak? Tidak. Siap. Kalau untuk di tempat wisata Pak Gub ini kan mau libur panjang Pak. Nah. Itu kan sering terjadi Jawa Barat dengan tempat wisatanya banyak pungli, ada tindakan itu gimana Pak Gub dari? Ya gini, Antisipasi. siapapun yang melakukan tindak pungutan liar kategorinya tindak pidana. Mau masyarakat biasa, mau kelompok manapun, kita akan proses sesuai dengan ketentuan hukum. Karena Kota Bandung itu adalah kota yang memiliki nilai-nilai kepariwisataan yang tinggi yang harus dibuat nyaman terhadap para pengunjungnya ya Pak ya. Sehingga hari ini saya bertemu dengan jajaran Pemkot yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Bandung untuk bersama-sama melakukan pembahasan evaluasi anggaran. Sehingga tadi saya mulai mengarahkan beberapa fokus yang harus terjadi perubahan di Kota Bandung. Yang pertama, anggaran jalannya harus meningkat. Saya minta tadi 3 kali lipat dari alokasi yang sudah ada sekarang. Sekarang kan 135 ya. Harapan saya kita 300 lebih. Sehingga jalan Kota Bandung dalam 2 tahun ke depan itu mulus semuanya. Yang kedua, penerangan jalan umum. Siap, Pak. Nah, kita harapkan dia butuh sekitar 300 miliar. Kalau ingin terang semuanya, 400 sekian. Ya, 2 tahun 200. Saya harapkan sih di tahun ini bisa 100 miliar, kan gitu loh. Kemudian drainase itu harus juga ditingkatkan pengelolaannya, dan yang paling tidak kalah penting adalah tim penyapu yang satu shift. Karena jumlahnya, gajinya udah bagus, 3,9 melebihi kabupaten lain, udah tinggi. Cuman jumlahnya harus 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat baru Kota Bandung bersih. Karena kan gimana namanya kota dengan padat penduduk, isuk-isuk bisa sapukeun, jam 8 sudah kotor lagi. Nah nanti ada 2 SIM. Nah, nanti anggarannya akan kita dorong agar Pemkot menganggarkan itu. Terus yang berikutnya adalah apa lagi? Pengelolaan sampah. Kalau truknya sudah relatif cukup, tetapi pengelolanya, jadi mesin pengelola, masyarakat yang menjadi pemilah sampah yang disampaikan oleh wali kota nanti harus teranggarkan, karena kemarin 96 miliar itu belum teranggarkan. Nah, nanti berdasarkan evaluasi provinsi 99 miliar itu harus dianggarkan. Sehingga Kota Bandung 2026 itu nanti kota yang bersih, tertata dan berbunga. Pak Gub, untuk yang pungli apakah tidak ada solusi lain selain pidana gitu? Karena kan Pemprov Jabar dengan Kementerian waktu itu akan memberikan non pidana untuk pelanggaran yang relatif. Ya kalau mau dibarak militerkan, kemudian nanti mengikuti pelatihan, kemudian diarahkan untuk bekerja pada sektor apa, kan gitu. Itu yang menjadi solusi. Misalnya nanti direkrut menjadi tenaga parkir resmi, jukir resmi ya Pak, dilatih, bisa kan? Ya bisa. Tuh Kadisub bisa. Pak, izin nanya lain soal UMP ada kemarin kan udah ada. Nanti hari tanggal 24 September ya, hari lagi masih finalisasi ya. Bang, terkait dengan video SPBD belum dibayar di Bogor. Ya harus segera dibayar saja oleh pengelolanya, kan nggak boleh juga tidak dibayar. Kan ada ketua tim MBG provinsi kota, ya harus segera dibayarkan. Kalau itu menjadi kewajiban yang harus dibayarkan, karena nanti dampaknya berat pada sopir, pada tenaga karyawan tukang masak, bisa jadi nanti juga
sekda sini aja langsung ketemu ya siap. Izin Tahun Pak imbauan Pak, kan bencana juga kemarin BMKG sempat. Ya akhir tahun saya harapkan dilaksanakan dengan doa, artinya setiap orang tidak mengekspresikan secara berlebihan, hati-hati di jalan, hati-hati di tempat wisata, hati-hati terhadap curah hujan, semua orang harus hati-hati dan rayakan tahun baru sebagai bahan evaluasi agar tahun depan yang Kalau refleksi Pemprov Jawa Barat di 2020 ini seperti apa? Apa aja Pak? Mungkin refleksinya nanti aja lihat di refleksi akhir tahun Pemprov. Pak Gub soal wacana yang kemarin angkot di Kota Bandung bakal Oh enggak, itu gimana, kan Pak? kalau yang di puncak sudah berjalan, teralokasikan di Pemprov. Saya nawarin kalau di Kota Bandung malam tahun baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan. Tetapi uang sakunya dikasih, gitu. Awalnya sekda langsung ngambil. Tapi kalau Nanda kan isu bisa. Bisa nggak? Ya bisa nggak? Belum bisa. Berapa sih jumlah angkot di Kota Bandung? 2.500 yang operasional. Yang operasional. Pendapatan angkot itu kan rata-rata 150.000 sopir itu. Kalau dengan setoran mobilnya jadi 250 lah ya. 250. Kemudian 2 hari jadi 500.000 dikasihnya ya antara pemilik dengan supir angkotnya. Jadi malam tahun baru dan hari tahun barunya tanggal 1-nya libur. Gitu Pak. Nanti Pak Sekda provinsi dengan Sekda Kota Bandung diskusi. Ya, bisa nggak setengah-setengah? Bapak ada silva nggak tahun ini? Berapa silvanya kemungkinan? Oke, sudah. Gini aja, ya. Saya yakin di sini ada silva, yakin saya yakin. Udah, kita sekarang bikin notanya. Malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Beca. Hah? Di Bandung Beca ada beca. Inggris jeung becana ongkol lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal malam tahun baru itu hari apa? 31. Hari Rabu dan Kamis. Jadi hari Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku 500.000 per sopir angkot. Oke? Mantap tidak? Mantap. Beres Pak. Beres saya.